Di tengah kecemuk perang Rusia-Ukraina, Presiden Putin mengumumkan bahwa produk-produk Rusia, utamanya gas, harus dibayar dengan emas atau rubel, mata uang Rusia. Rusia tidak mau lagi menerima pembayaran dengan mata uang lain. Akibatnya, nilai dolar Amerika dan euro itu turun. Dampak potensial kasus ini terhadap rupiah Indonesia adalah rupiah akan direvaluasi. Nah, revaluasi itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang. Nah, yang B, rupiah akan didevaluasi. Devaluasi itu suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang. Artinya, direvaluasi dan didevaluasi itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan sengaja. Kalau direvaluasi itu kebijakan untuk menaikkan nilai mata uang, kalau didevaluasi itu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. Artinya itu sengaja diambil oleh pemerintah. Sedangkan kalau rupiah akan terapresiasi itu maksudnya adalah nilai tukar mata uang mengalami penguatan. Sedangkan untuk terdepresiasi, untuk pilihan D, terdepresiasi itu nilai tukar mata uang melemah. Nah, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah rupiah tidak akan terpengaruh. Nah, mengapa tidak terpengaruh? Akan kita lakukan pembahasan di mana konflik antara Rusia dan Ukraina itu hanya akan mempengaruhi negara yang bermitra dengan Rusia, yaitu sebagian besar negara-negara di benua Eropa, karena negara tersebut sangat bergantung pada gas alam Rusia. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya mata uang suatu negara itu saling diperjualbelikan. Maksudnya ketika suatu negara membutuhkan mata uang negara yang bersangkutan, maka pihak bank akan melakukan konversi terhadap nilai mata uang yang bersangkutan. Nah, ketika Rusia menetapkan rubel sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional atau impor-ekspor, maka yang terjadi adalah peningkatan permintaan terhadap mata uang rubel. Nah, kalau mata uang rubel ini mengalami peningkatan, maka mata uang rubel akan langka. Ketika mata uang rubel langka, maka nilai tukarnya akan semakin tinggi, atau dalam istilah ekonomi, rubel akan terapresiasi. Nah, jadi itulah tujuan dari pemerintah Rusia menerapkan kebijakan menggunakan mata uang rubel. Nah, sedangkan untuk Indonesia itu tidak ada pengaruhnya, karena negara Indonesia tidak melakukan impor gas alam terhadap Rusia, sehingga tidak perlu ditukarkan nilai rupiah ke dalam mata uang. Indonesia tidak meminta mata uang rubel. Sebab itulah jawabannya rupiah tidak terpengaruh. Soal nomor 7, di antara besaran-besaran makroekonomi di bawah ini yang dapat dijadikan dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah A. Pendapatan per kapita nominal. Nah, pendapatan per kapita itu merupakan pendapatan rata-rata di suatu wilayah. Artinya pendapatan per masing-masing masyarakat. Yang B. Indeks harga konsumen atau IHK. Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung laju atau kecepatan inflasi. Nah, yang C. Produk kosmetik bruto atas dasar harga yang berlaku. Yang D. Produk kosmetik bruto atas dasar harga konstan tahun tertentu. Dan E. Selisih antara produk kosmetik bruto dan produk nasional bruto. Nah, selisih antara PDB dengan PNB itu namanya penghasilan neto atau penghasilan bersih. Artinya sudah dikurangi dengan penghasilan masyarakat atau orang yang warga negara asing yang ada dalam negeri. Jadilah dia penghasilan neto atau penghasilan neto atas faktor, atau istilah lain dari selisih antara PDB dengan PNB ini adalah penghasilan neto atas faktor luar negeri. Nah, untuk nomor 7, itu jawabannya adalah PDB atau produk kosmetik bruto atas dasar harga konstan tahun tertentu. Nah, kenapa jawabannya yang D? Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi, konsep yang digunakan adalah konsep PDB.
PDB ini merupakan konsep-konsep yang ada dalam pendapatan nasional. Ada PDB, PNB, ada PN, ada DI, ada PI, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak konsep pendapatan nasional, konsep yang tepat untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi itu adalah PDB. Alasannya, yang ikut serta dalam membangun ekonomi di suatu negara itu tidak hanya masyarakat asli negara yang bersangkutan saja. Ada ikut campur dari warga negara asing yang punya usaha dalam negeri. Makanya PDB ini disebut juga dengan produk domestik bruto, artinya pendapatannya masih kotor karena masih ada pendapatan warga negara asing yang punya usaha dalam negeri. Nah, jadi PDB inilah yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, PDB-nya PDB yang mana? Nah, PDB yang tepat itu adalah PDB atas dasar harga konstan tahun tertentu. Nah, bedanya dengan PDB atas dasar harga yang berlaku, kalau PDB atas dasar harga yang berlaku itu digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan tahun tertentu digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Lanjut ke soal yang nomor 8. 7 pekan sesudah diwisuda sebagai sarjana, Bambang Joko menerima tawaran kerja oleh 4 perusahaan, yaitu perusahaan K dengan gaji 20 juta per bulan, perusahaan L dengan gaji 18 juta, perusahaan X dengan gaji 15 juta, dan perusahaan Y dengan gaji 14 juta sebulan. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Joko akhirnya memilih untuk menerima tawaran perusahaan X. Ongkos oportunitas atau biaya peluang dalam kasus ini adalah, kita harus tahu dulu apa itu biaya peluang atau opportunity cost. Uang atau istilahnya dalam ekonomi, opportunity cost itu diartikan sebagai alternatif terbaik yang dikorbankan untuk kesempatan terbaik yang tidak kita pilih. Alternatif yang dikorbankan itu akan menimbulkan biaya. Biaya peluang itu muncul karena manusia melakukan pilihan dalam hidupnya. Nah, karena di sini pilihan itu ada 3, maka kita ambil biaya peluang itu adalah yang paling terbesar. Nah, yang paling terbesar dikorbankan oleh Joko ini sebesar 20 juta. Maka yang menjadi biaya peluang itu adalah 20 juta. Jawaban yang A. Soal nomor 9. Dalam teori-teori ekonomi terdapat sejumlah istilah teknis seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, penawaran, investasi, biaya, penerimaan, pendapatan, dan masih banyak lagi. Nah, yang dimaksud dengan frasa permintaan akan barang X, demand for X, ialah, jadi maksud soal itu apa permintaan? Permintaan itu apa maksudnya? Nah, permintaan adalah sejumlah barang yang siap atau yang akan atau yang bersedia dibeli oleh konsumen. Jawabannya adalah jawaban yang D. Soal nomor 10. Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan penerimaan dalam melaksanakan perekonomian secara makro atau menyeluruh adalah. Nah, jadi landasan yuridis perekonomian Indonesia itu adalah pasal 33 Undang-Undang 1945. Lebih tepatnya itu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 itu menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Jadi ini lebih tepatnya kepada undang-undang tentang perkooperasi. Nah, makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 ini adalah bahwasannya dalam perekonomian itu jangan sampai ada yang mencari keuntungan untuk pribadi dia sendiri. Nah, oleh sebab itulah dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. Artinya bersifat kekeluargaan.